Mari kita belajar mengenai jaringan topologi. Apa sih jaringan topologi itu dan bagaimana cara pengimplementasiannya? Nah, di sini saya akan menjelaskan cara pengimplementasian dan juga praktek dari contoh jaringan topologi, yaitu routing dinamis dengan 3 router, 3 switch, 6 PC menggunakan Cisco Architecture. Sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai routing dinamis dan juga cara prakteknya, kita terlebih dahulu belajar mengenai dasar dari topologi jaringan, yaitu pengertian routing. Apa sih routing itu? Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan lain. Tugas routing akan digunakan device jaringan yang disebut sebagai router. Setelah mengetahui tentang pengertian routing itu sendiri, routing dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu routing statis dan juga routing dinamis. Routing dinamis sendiri adalah jenis router yang secara otomatis dapat menghasilkan tabel routing berdasarkan lalu lintas jaringan dan router yang terhubung. Mari perhatikan, di sini saya akan membuat routing dinamis dengan 3 router, 3 switch, dan 6 PC. Lalu saya akan menghubungkan antar bagian dari router ke switch, switch ke PC menggunakan kabel strike yang tandanya garis hitam. Lalu kita hubungkan satu persatu sampai semuanya terhubung. Setelah itu, untuk menghubungkan router ke router, saya menggunakan kabel cross yang tandanya kabel hitam putus-putus. Kemudian membuat modul dengan cara mematikan mesin lalu drag and drop PT router 1 CFE. Kemudian kita nyalakan mesinnya kembali. Konfigurasi terlebih dahulu IP address masing-masing interface pada ketiga router. Klik pada router pertama, pilih config untuk mengaktifkan routernya. Kemudian pilih Ethernet 0/0 on-kan, lalu masukkan IP address dan juga submasknya. Kemudian untuk langkah berikutnya pada Ethernet 1/0 kita lakukan hal yang sama, on-kan, lalu memasukkan IP address dan juga submasknya. Pada router kedua dan juga ketiga dilakukan hal yang sama pada router pertama tadi, yaitu meng-on-kan terlebih dahulu lalu memasukkan IP address dan juga subnet masknya. Setelah kita menghubungkan router antar router, selanjutnya kita menghubungkan router antar PC, yaitu dengan memasukkan IP address, subnet masknya, dan juga default gateway-nya. Untuk memasukkan data default gateway pada PC, itu sesuai router per router.
Setelah semua terhubung dari router ke router, router ke PC, selanjutnya kita coba untuk memberikan pesannya. Apabila masih valid, berarti ada kesalahan pada jaringannya. Kita coba lagi terlebih dahulu sampai semua bisa berhasil.